Perang Daumatul Jandal. Ketika Khalid selesai dari Ain At-Tamar, ia menuju Daumatul Jandal. Sebagai wakilnya di Ain At-Tamar, ia mengangkat Waimir bin Al-Kahin Al-Aslami. Tatkala penduduk Daumatul Jandal mendengar perjalanan pasukan Khalid kepada mereka, mereka mengajak sekutu-sekutunya dari Bahraj, Tanu, Kab, Ghassan dan Dajain. Mereka pun datang. Ghassan dan Tanu dipimpin oleh Ibnul Aiham, Dajain dipimpin oleh Ibnul Hadrajan. Semua pasukan di Daumatul Jandal dipimpin dua orang, Uqaidar bin Abdul Malik dan Al-Judi bin Rabi'ah. Kedua orang ini berselisih. Uqaidar berkata, "Aku yang paling tahu tentang Khalid. Tidak ada orang yang paling beruntung dalam peperangan melainkan dia, dan tidak ada yang lebih tajam daripadanya. Tidak ada suatu kaum, sedikit maupun banyak, yang melihat wajah Khalid kecuali mereka dikalahkan. Maka taatilah aku dan buatlah perdamaian." Mereka menolak saran Uqaidar. Lalu Uqaidar berkata, "Aku tidak membantu kalian untuk memerangi Khalid." Uqaidar meninggalkan mereka. Khalid berhadapan dengan pasukan Daumatul Jandal. Al-Judi memimpin mereka dan setiap kabilah dipimpin ketuanya masing-masing. Khalid menjadikan Daumah di antara pasukan Khalid dan pasukan Iyad bin Ghanam. Karena itulah pasukan musuh terbelah menjadi dua. Satu kelompok menuju ke arah Khalid dan kelompok lain menuju ke arah dan satu kelompok yang lain menuju ke arah Iyad. Khalid melakukan serangan terhadap musuh di depannya dan Iyad juga melakukan serangan musuh di depannya. Khalid dapat menawan Al-Judi dan Al-Aqra bin Habis menawan Wadi'ah. Pasukan musuh lari ke benteng. Mereka memenuhi benteng sehingga masing ada yang tersisa di luar. Bani Tamim merasa kasihan dengan teman mereka yang ada di luar benteng. Mereka memberikan makanan kepada pasukan yang di luar benteng hingga sebagian mereka selamat. Khalid datang, maka ia memenggal leher orang-orang yang ditemuinya di luar benteng. Ia memerintahkan memenggal leher Al-Judi dan tawanan-tawanan lain yang bersamanya, kecuali tawanan-tawanan dari Bani Ka'ab, karena Asim bin Amru Al-Aqra bin Habis dan Bani Tamim melindungi mereka. Khalid berkata kepada mereka, "Kenapa kalian mempertahankan urusan jahiliyah dan menyia-nyiakan urusan Islam?" Asim bin Amru berkata kepadanya, "Apakah kalian iri keselamatan mereka dan membiarkan mereka terperdaya setan?" Khalid menuju pintu benteng. Khalid berusaha menjebolnya. Pasukan Islam berhasil menjebol benteng tersebut. Mereka membunuh pasukan musuh yang berlindung di dalamnya dan menawan kaum wanita dan anak-anak. Pasukan Islam melakukan jual beli tawanan yang lebih di antara mereka. Khalid ketika itu membeli putri Al-Judi. Dia adalah perempuan yang sangat cantik. Khalid bermukim di Daumatul Jandal dan mengembalikan Al-Aqra ke Al-Anbar. Kemudian Khalid kembali ke Al-Hira. Perang Al-Hasid dan Al-Madhi. Khalid tiba di Daumatul Jandal. Orang-orang non-Arab memahami kedatangannya, maka mereka menyurati orang-orang Arab Al-Jazirah di negeri Ar-Rafidin. Mereka bersatu untuk memeranginya. Mereka menuju Al-Anbar. Mereka ingin merebutnya dari Az-Zabarakan, wakil Khalid di sana. Ketika Az-Zabarakan mendengar berita ini, ia menyurati Al-Qaqa bin Amru, wakil Khalid di Al-Hira. Maka Al-Qaqa mengirim Abad bin Fadaki As-Sadi dan memerintahkannya turun di Al-Hashid. Al-Qaqa juga mengirim Urwah bin Abi Al-Jad Al-Bariki dan memerintahkannya turun di sebuah tempat yang disebut dengan Al-Khanafis. Khalid pulang dari Daumatul Jandal ke Hira. Ia ingin melakukan serangan terhadap Madain, tempat singgasana Kisra. Akan tetapi ia tidak suka melakukannya kecuali setelah mendapatkan izin dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di samping itu, ia sibuk menghadapi pasukan non-Arab yang bersatu dengan orang-orang Nasrani Arab yang ingin memeranginya. Ia mengirim Al-Qaqa bin Amru sebagai pemimpin. Mereka bertemu di sebuah tempat yang dinamakan Al-Hasid. Pasukan non-Arab Ajam dipimpin oleh Rauzbah dan dibantu oleh panglima yang lain, namanya Jarmahar. Mereka terlibat dalam peperangan yang sengit. Akhirnya pasukan musyrikin dapat dikalahkan. Kaum muslimin menawan banyak orang dari mereka. Al-Qaqa membunuh Jarmahar dengan tangannya sendiri. Seseorang yang namanya Isma bin Abdullah Ad-Dabi berhasil membunuh Rauzbah. Kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang yang begitu banyak. Pasukan musuh yang melarikan diri berlindung di sebuah tempat yang dinamakan Khanafis. Abu Layla bin Fatih As-Sa'idi mengejar mereka. Ketika mereka mengetahui dikejar, mereka berlari ke Al-Maddi. Ketika mereka telah berkumpul di sana, baik pasukan non-Arab maupun pasukan Arab, Khalid bin Al-Walid menuju kepada mereka bersama pasukan. Khalid membagi pasukan menjadi 3 kelompok. Khalid menyerang mereka dengan waktu malam ketika mereka tertidur.
Tidak ada yang selamat dari serangan malam ini kecuali sedikit. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Adi bin Hatim, ia berkata, dalam perang ini kami berakhir dengan seseorang yang namanya Harkus bin An-Nu'man An-Namari. Ia dikelilingi oleh putra-putrinya serta istrinya. Ia menyediakan wadah yang berisi khamar untuk mereka. Mereka berkata, apakah seseorang meminum khamar dalam waktu seperti ini? Sedang pasukan Khalid telah datang. Dia berkata kepada mereka, minumlah sebagai minuman perpisahan. Kamu tidak akan meminum khamar setelah ini. Mereka meminum dan ia berkata, ingatlah, minumi aku sebelum fajar. Mungkin ajal kita dekat dan kita tidak tahu. Adi bin Hatim berkata, pasukan Islam menyerangnya, seorang memotong kepalanya, lalu kepalanya jatuh ke dalam wadah khamar, lalu putri-putrinya serta istrinya mengambilnya. Dalam peperangan ini, 2 orang yang telah masuk Islam itu terbunuh. 2 orang ini membawa kitab Abu Bakar As-Siddiq yang berisi tentang keamanan. Pasukan Islam tidak mengetahui hal ini. Kedua orang ini adalah Abdul Uzza bin Rabi' Rahim bin Karwaish yang dibunuh oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali dan Labid bin Jarir yang dibunuh sebagian kaum muslimin. Abu Bakar radhiyallahu anhu sedih ketika mendengar berita 2 orang muslim yang terbunuh ini. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengirim para penanggung anak-anak mereka berdua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sampai berbicara tentang Khalid sebab 2 orang yang terbunuh, sebagaimana berbicara tentang Khalid sebab Malik bin Nuwairah. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepadanya, begitu juga orang-orang yang bertempat bersama orang-orang kafir di negeri perang. Maksudnya 2 orang tadi itu berdosa dalam hal itu karena mereka tinggal bersama orang-orang musyrik. Kemudian terjadi peperangan As-Sina dan Az-Zamil. Pasukan Islam menyerang mereka pada malam hari. Musuh-musuh dari kalangan Arab dan non-Arab terbunuh di sana. Tidak ada satu musuh pun yang selamat. Kemudian Khalid mengirimkan 1/5 rampasan perang dan tawanan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu membeli perempuan Arab dari tawanan ini. Ia adalah Rabi'ah bin Bajbar, lalu melahirkan Umar dan Ruqayyah. Semoga Allah meridai mereka. Perang Al-Firat. Kemudian Khalid bersama pasukannya menuju daerah Al-Firat, sebuah daerah di perbatasan antara Syam, Irak, dan Al-Jazirah. Khalid berada di sana dalam bulan Ramadan tanpa melakukan puasa karena sibuk dengan musuh-musuh. Ketika pasukan Romawi mendengar berita tentang Khalid dan kedekatan pasukannya dengan negeri mereka, mereka marah dan mengumpulkan pasukan yang besar. Mereka meminta bantuan dari kabilah Takhlid, Yad, dan Namir. Kemudian mereka memerangi Khalid. Mereka telah terhalang oleh sungai Yupa. Pasukan Romawi berkata kepada Khalid, menyeberanglah kalian kepada kami. Khalid berkata kepada mereka, kalianlah yang menyeberang. Akhirnya pasukan Romawi menyeberang. Hal ini terjadi pada pertengahan bulan Zulqa'dah tahun 12 Hijriah. Mereka terlibat dalam peperangan yang dahsyat. Akhirnya Allah mengalahkan pasukan Romawi. Kaum muslimin dapat menguasai mereka dalam peperangan ini. Kaum muslimin membunuh 100.000 musuh. Setelah itu Khalid bermukim Al-Firat selama 10 hari. Kemudian Khalid mengumumkan keberangkatan ke Al-Hira pada 5 hari tersisa dari bulan Zulqa'dah. Khalid memerintahkan Asim bin Amru untuk berjalan di depan dan memerintahkan Syajarah bin Al-As berjalan di belakang. Sementara itu Khalid bersama teman-temannya melakukan perjalanan ke arah Masjidil Haram. Ia menuju Mekah melalui jalan yang belum pernah ia tempuh sebelumnya. Ia mengalami suatu hal yang tidak dialami orang lain dan menempuh perjalanan dengan cepat hingga sampai ke Mekah. Ia sempat melakukan ibadah haji pada tahun itu, kemudian kembali dan mengetahui urusan Asy-Syaqqah sebelum mereka mencapai Al-Hira. Tidak ada yang tahu bahwa Khalid melakukan haji pada tahun itu kecuali sedikit orang yang bersamanya. Abu Bakar As-Siddiq juga tidak mengetahuinya kecuali setelah orang-orang berhaji kembali dari musim haji. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengirim utusan kepadanya. Abu Bakar radhiyallahu anhu mencela karena ia berpisah dari pasukan. Hukumannya, Abu Bakar memindahkan tugas dari menyerang Irak menuju menyerang Syam. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata dalam suratnya, sungguhnya dengan pertolongan Allah semua orang tidak beruntung seperti keberuntunganmu. Wahai Abu Sulaiman, perhatikanlah niatmu dan keberuntunganmu, sempurnakanlah maka Allah akan menyempurnakanmu. Janganlah rasa bangga diri masuk ke dalam dirimu sehingga kamu akan merugi. Janganlah kamu membanggakan amal karena sesungguhnya Allah lah yang memberi dan Dia yang memberikan balasan. Khalid memulai perjalanan jihad yang baru di negeri Syam. Ia datang ke sana bersama 9.000 pasukan yang berhasil menaklukkan Irak dan Persia. Sementara Al-Mutanah memimpin 9.000 pasukan yang lain untuk tetap memerangi Persia. Upaya-upaya Persia untuk mengembalikan kekuasaan mereka setelah kepergian Khalid bin Al-Walid. Penduduk Persia berkumpul untuk mengangkat Syahrayar bin Ardashir
bin Syahrayar untuk menjadi raja setelah kematian raja mereka dan putranya. Mereka memanfaatkan kepergian Khalid. Mereka mengirim pasukan yang besar, sekitar 10.000 yang dipimpin oleh Hurmuz bin Hadawi kepada Al-Muthana bin Haritha. Syahrayar berkata kepada Al-Muthana dalam suratnya, "Sesungguhnya aku telah mengirim pasukan Persia yang paling liar. Para pengembala ayam dan babi-babi, aku tidak memerangimu kecuali dengan mereka." Al-Muthana membalas suratnya dari Al-Muthana kepada Syahrayar, "Sesungguhnya kamu hanyalah salah satu dari 2 orang. Ada kalanya kamu melakukan perbuatan melampaui batas. Dengan hal itu sehingga buruk untuk kamu dan baik untuk kami. Dan ada kalanya kamu berdusta, maka pendusta yang paling besar hukumannya dan paling besar aibnya di sisi Allah adalah raja yang dusta. Adapun sesuai dengan pendapat yang benar, maka sesungguhnya kalian terpaksa menggunakan mereka para pengembala. Segala puji bagi Allah yang telah menolak tipu daya kalian kepada para pengembala ayam dan babi." Rakyat Persia menyesalkan surat ini. Mereka mencela Syahrayar yang menulis surat kepada Al-Muthana. Mereka menganggap pendapat Syahrayar buruk. Al-Muthana radhiyallahu anhu melakukan perjalanan dari Al-Hara ke Babil. Ketika Al-Muthana dan pasukannya bertemu dengan pasukan mereka di sebuah tempat di Adwa Ashura Al-Ula, mereka terlibat dalam pertarungan yang hebat. Pasukan Persia mengirim gajah di antara barisan pasukan berkuda untuk memporak-porandakan pasukan Muslim. Panglima Islam Al-Muthana bin Al-Haritha menyerangnya hingga berhasil membunuhnya. Al-Muthana pun memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan serangan terhadap mereka. Peperangan dimenangkan pasukan Islam. Kaum muslimin membunuh banyak musuh dan mendapatkan rampasan perang yang banyak. Pasukan Persia melarikan diri hingga mereka berhenti di Al-Madain dalam kondisi yang paling buruk. Mereka mendapati raja telah meninggal. Kemudian mereka mengangkat putri Kisra, Buran bin Abrawis, sebagai raja mereka. Buran menegakkan keadilan dan memperbaiki keadaan. Ia memimpin selama 1 tahun 7 bulan. Kemudian ia meninggal. Maka mereka menggantikannya dengan saudara perempuan, Azarmikdad Zanan. Di bawah kemimpinannya, urusan mereka tidak teratur. Kemudian mereka mengangkat Sabur bin Syahrayar. Mereka menjadikan urusan kepada Al-Farakhdaz bin Al-Bandawan. Sabur menikahkannya dengan putri Kisra, Azarmikdad. Putri Kisra tidak menyukai hal ini. Ia berkata, "Sesungguhnya ia hanyalah budak di antara budak-budak kami." Pada malam pertamanya, mereka membunuh suami putri raja tersebut. Kemudian mereka menuju Sabur. Mereka juga membunuhnya. Mereka menjadikan perempuan ini sebagai raja, yakni Azarmikdad putri Kisra. Persia dengan kerajaannya telah memainkan peran yang banyak. Kondisi terakhir mereka yang stabil pada tahun tersebut, mereka mengangkat putri Kisra sebagai raja. Sementara Rasulullah SAW telah bersabda, "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan." Ibnu Katsir mengatakan tentang peperangan yang kami sebutkan ini, Abdah bin At-Tayyib As-Sa'idi, ia telah hijrah demi menyusul perempuan yang halal untuknya, yang juga hijrah hingga ia menyaksikan perang Babil. Ini ketika perempuan ini membuatnya putus asa, ia kembali ke padang Sahara dan berkata, "Apakah tali kaulah setelah putus tersambung, atau kamu jauh darinya dan sibuk?" Para kekasih punya memori-memori hari niat sebelum putus mengandung arti. Kaulah halal di kampung halamannya, jauh dari Madinah. Di dalamnya ayam jantan dan gajah. Mereka menyerang kepala-kepala ajam tanpa henti. Di antara mereka pasukan-pasukan berkuda yang sangat ahli. Al-Farazdak menyitir syair yang di dalamnya ia menyebutkan pembunuhan Al-Muthana terhadap gajah tersebut. Ia mengatakan, Al-Muthana pembunuh gajah menyerang dengan paksa di Babil karena Raja Babil di Persia. Kemudian Al-Muthana merasa berita-berita dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lambat baginya karena kesibukannya dengan penduduk Syam dan perang Yarmuk yang telah disebutkan di awal. Maka Al-Muthana berangkat dengan dirinya sendiri kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu dan menunjuk Bashir bin Al-Khashah Syia sebagai gantinya di Irak dan Said bin Murrah Al-Ijri sebagai gantinya di Al-Mash'ali. Ketika sampai di Madinah, Al-Muthana menemukan Abu Bakar radhiyallahu anhu mengalami sakit terakhirnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu telah berpesan kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika melihat Al-Muthana, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Jika aku meninggal, maka janganlah kamu berada di waktu sore hingga kamu menyerukan manusia untuk memerangi penduduk Irak bersama dengan Al-Muthana. Jika Allah memberikan kemenangan para panglima kita di Syam, maka kembalikanlah teman-teman Khalid ke Irak, karena sesungguhnya mereka lebih mengetahui tentang perang di Irak." Setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal,
Umar radhiyallahu anhu memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berangkat berjihad ke negeri Irak karena sedikitnya pasukan yang tersisa di sana. Setelah ditinggalkan Khalid bin Al-Walid, Umar radhiyallahu anhu menyerukan manusia dan mengangkat Abu Ubaidah bin Mas'ud sebagai panglima perang. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu adalah pemuda pemberani dan ahli di bidang taktik perang. Inilah peristiwa terakhir yang berkaitan tentang berita Irak hingga akhir hari-hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan kepemimpinan Umar bin Al-Khattab. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menyempurnakan penaklukan di negeri Persia. Peperangannya yang masyhur dikenal dengan nama perang Al-Qadasiyah.